ada 260 juta penduduk Indonesia. Bagaimana rasanya jika seorang pengangguran malah digaji oleh negara? Tentu sangat mengasyikkan. Tidak kerja, tapi duit mengalir. Ternyata ada loh beberapa negara di dunia yang menggaji para penganggurannya. Penasaran negara mana saja? Berikut informasinya. Finlandia. Finlandia menjadi negara di Eropa pertama yang memberi gaji pokok bulanan sebesar 7,8 juta rupiah bagi para pengangguran. Kebijakan ini sebagai cara pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan rata-rata para pekerja sektor swasta di Finlandia adalah sekitar 48 juta rupiah per bulan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan orang-orang tidak perlu berkecil hati lagi jika kehilangan pekerjaan. Tak hanya itu, para pengangguran yang sudah mendapatkan pekerjaan pun akan tetap menerima dana bantuan pemerintah sebesar 7,8 juta rupiah per bulan. Irlandia. Di negara Eropa, rata-rata memang memberikan tunjangan bagi pengangguran. Namun di Irlandia seorang pengangguran bisa mengklaim uang tunjangan tanpa syarat. Jumlah tunjangan yang diberikan mungkin dianggap tidak besar, namun uang tersebut bisa untuk menghidupi diri sendiri. Per bulannya para pengangguran akan mendapatkan uang tunjangan sekitar 3 juta hingga 12 juta rupiah. Tunjangan ini tak hanya untuk diri sendiri, bagi mereka yang punya anak, pemerintah akan menambahkan uang tunjangan hingga 2 juta rupiah. Swedia merupakan salah satu negara yang makmur. Swedia merencanakan akan menggulirkan sebuah aturan unik yang bikin orang-orang sedunia iri. Pemerintah akan memberikan tunjangan kepada semua rakyatnya, baik yang pengangguran ataupun yang tidak akan kebagian uang tunjangan. Tak tanggung-tanggung, negara ini memberikan uang yang cukup banyak bagi warganya. Pemerintah Swedia memberikan uang sekitar 33 juta rupiah per bulan kepada masing-masing penduduk dewasa. Sementara untuk anak-anak akan diberikan uang sebesar 1,9 juta rupiah per minggunya. Uang tunjangan ini berasal dari pajak dan juga asuransi sosial. Italia merupakan kota yang penuh sejarah dan budaya. Namun pemerintah negara menara Pisa ini sangat peduli dengan kebudayaan yang ditinggalkan leluhurnya. Menurut mereka, kebudayaan yang sudah ada ini wajib dijaga oleh generasi muda mereka. Untuk menjaga budaya leluhur, pemerintah akan melakukan apa saja meski harus merogoh kocek besar. Oleh karena itu, pemerintah Italia membuat peraturan, memberikan warganya yang berusia 18 tahun uang jajan untuk melestarikan budaya mereka. Mereka dibekali uang sebanyak 7,4 juta rupiah per bulannya. Pemerintah Italia juga akan memberikan bonus serupa kepada para guru dengan nilai bonus yang sama. Itulah beberapa negara yang menggaji para penganggurannya. Gimana nih, ada yang berminat pindah ke negara tersebut? Hari ini, tepat tanggal 16 September, dunia sedang memperingati International Day for the Preservation of the Ozone Layer atau Hari Ozon Internasional. Melalui peringatan ini, masyarakat dunia diajak untuk kembali turut aktif dalam melestarikan lapisan ozon yang melindungi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ozon sendiri adalah gas yang berada di atmosfer secara alamiah. Lapisan ozon artinya lapisan atmosfer yang banyak mengandung ozon. Fungsi lapisan ozon ini untuk melindungi bumi dari gangguan luar yang berasal dari angkasa. Misalnya melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet matahari.
Sinar ultraviolet berlebihan dari matahari dapat mengakibatkan kanker kulit, kerusakan pada tanaman dan biota laut. Selain itu, lapisan ozon juga menjaga kestabilan suhu bumi dan mengurangi pemanasan global. Kesadaran pentingnya lapisan ozon untuk kelangsungan kehidupan di bumi ini didasarkan pada hasil penelitian dari tim British Antarctic Survey pada 1974 silam. Para peneliti mengumumkan bahwa terjadi penipisan drastis pada lapisan ozon di Antartika sebanyak 30 hingga 40% dalam satu dekade. Kerusakan lapisan ozon ini terbilang sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar pada abad 21. Agar tidak membuat lapisan ozon semakin menipis, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, di antaranya hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Beberapa gas yang paling berbahaya untuk lapisan ozon adalah gas yang dihasilkan dari beberapa alat yang sering kita gunakan, seperti kulkas, AC, hairspray, dan pengharum ruangan. Langkah berikutnya adalah dengan meminimalisir penggunaan mobil. Pilihan transportasi terbaik adalah sepeda atau berjalan kaki, karena keduanya tidak meninggalkan jejak karbon. Tetapi jika tidak memungkinkan, gunakanlah transportasi umum untuk mengurangi polusi. Jika tempat tinggal atau kantor Anda harus menggunakan AC, rawat AC tersebut dengan baik. Karena kegagalan fungsi AC bisa menyebabkan gas kurang baik keluar ke atmosfer yang membuat lapisan ozon semakin menipis. Jadi, rutinlah melakukan pembersihan AC setidaknya 1 bulan sekali dan segera lakukan perbaikan jika terdapat kebocoran. Itulah beberapa langkah mudah yang bisa kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga dan merawat lapisan ozon demi kelangsungan hidup di bumi tercinta ini. Sekali lagi, selamat Hari Ozon Sedunia. Hai pemirsa, kali ini Tofels punya fenomena unik langit yang bikin takjub untuk Anda. Memang ada banyak sekali misteri dan juga fenomena yang hingga kini belum dapat dijelaskan, termasuk beberapa fenomena langit yang tidak biasa kita lihat di dunia. Berikut deretan fenomena unik langit dari cincin hitam hingga langit merah seperti darah untuk Anda. Black Ring atau cincin hitam di langit Kazakhstan. Sempat heboh sebuah lingkaran hitam berukuran 100 meter berada di langit Kazakhstan pada 2015 lalu. Warga di sana sempat meyakini bahwa itu adalah jejak UFO yang melintas. Ada yang menduga bahwa itu hanyalah asap rokok, namun segera dibantah oleh Andrei Solodovnik, yaitu dosen fisika di Northern Kazakhstan State University, bahwa cincin hitam tersebut bukan sekedar asap rokok, namun dipicu akibat asap pembakaran dari pabrik-pabrik terdekat. Sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai alasan kemunculan cincin hitam tersebut. Menurut Anda bagaimana pemirsa? Apakah benar itu karena polusi pabrik? Selanjutnya, Floating City atau bangunan mengapung di langit. Kita beralih ke negara Cina ya, ada sebuah fenomena unik dan menakjubkan di langit loh pemirsa. Bangunan yang biasanya berada di daratan mendadak berada di langit seperti pada film-film fiksi. Pemandangan langka ini terjadi di atas laut sepanjang pelabuhan Dalian di Cina Timur Laut. Tampak seolah-olah bangunan pencakar langit itu menculang dalam kabut. Bahkan sempat terjadi perdebatan bahwa kondisi tersebut bukanlah fata morgana dan hanyalah tipuan semata. Nah, menurut Anda bagaimana pemirsa? Cukup menakutkan ya jika ada bangunan melayang di depan mata kita. Selanjutnya, ada sebuah lingkaran awan di langit kota suci Yerusalem. Pada 2016 lalu tampak sebuah fenomena lingkaran awan di langit kota Yerusalem dengan iringan mirip trompet atau sangkakala, hingga menggemparkan jutaan orang dan dianggap sebagai petunjuk hari kiamat. Video tersebut menunjukkan langit biru dengan lingkaran awan putih yang tidak terputus. Sementara kenyataannya, video tersebut adalah hasil edit loh dari sosok tanpa nama yang pada awalnya tidak menyangka bahwa video tersebut akan menjadi viral. Wah, ada-ada aja ya pemirsa.
Sedikit bergeser ke Mekah dan Madinah, ada fenomena langit merah yang menghebohkan publik. Beberapa waktu lalu badai pasir besar melanda Mekah dan Madinah. Meskipun badai pasir memang tidak jarang terjadi, kali ini warga digemparkan dengan fenomena langit warna merah gelap akibat badai pasir. Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan awan gelap merah dengan debu yang bertebaran menyelimuti langit kota Mekah. Warga yang beribadah pun terheran-heran dengan apa yang mereka saksikan. Wah pemirsa, meskipun demikian, fenomena tersebut tentu mengerikan ya, apalagi hingga banyak yang mengaitkannya dengan akhir dunia. Itulah pemirsa, deretan fenomena unik yang sudah Tovel serangkum untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat dan tidak mudah terkecoh dengan segala fenomena yang Anda lihat. Bukan hanya hewan darat saja yang bisa membahayakan dan dianggap mematikan loh pemirsa. Namun beberapa hewan air juga ada yang sangat mematikan dan berbahaya. Bukan hanya di laut saja, tetapi di sungai juga terdapat beberapa jenis ikan yang dianggap sangat mematikan. Jika pemirsa bertemu dengan ikan-ikan berikut ini, sebaiknya kalian menjauh. Karena jika mereka terganggu sedikit saja, maka nyawa bisa jadi taruhannya. Apa saja ikan yang paling berbahaya? Ini dia deretan ikan paling berbahaya di dunia versi Top Files. Ikan yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan harimau. Nama lain ikan ini adalah Goliath tigerfish. Salah satu spesies ikan ganas yang berasal dari perairan tawar di Afrika. Bukan tanpa alasan ikan ini dinamakan harimau. Kemampuan menyerangnya sangat luar biasa. Ditambah dengan deretan taring tajam akan dengan mudah mengoyak apa saja yang ada di depannya. Melansir dari animalplanet.com, ikan harimau adalah satu-satunya spesies ikan di Sungai Kongo yang tidak takut dengan buaya. Meskipun ukuran tubuhnya jauh lebih kecil. Dalam beberapa kasus, menurut kesaksian penduduk lokal, ikan ini juga pernah didapati menyerang manusia. Akibat serangan ikan ini bisa sangat fatal, bahkan bisa mengakibatkan pendarahan hebat yang bisa saja berujung pada kematian. Ikan paling berbahaya selanjutnya yaitu ikan candiru. Candiru atau nama ilmiahnya Vandelia chirosa adalah ikan kecil yang biasanya menjadi parasit dalam insang ikan yang lebih besar di Sungai Amazon. Ukuran ikan ini berkisar antara 1 sampai 5 cm. Banyak cerita dan berita yang menceritakan bahwa ikan ini akan masuk ke dalam penis laki-laki dan menghisap darah dari dalam penis. Namun faktanya cerita itu terlalu dibesar-besarkan. Menurut BBC, memang candiru merupakan ikan yang berbahaya, namun mereka jarang menyerang manusia. Meskipun begitu, manusia yang menyelam di Sungai Amazon diwajibkan waspada karena ikan ini akan masuk ke lubang tubuh dan menghisap darah seperti lintah. Sifatnya sebagai parasit memang suka dengan darah dan akan selalu menempel pada inangnya. Itulah sebabnya penyelam profesional di alam liar pasti akan melengkapi tubuhnya dengan pakaian renang khusus. Selanjutnya, ikan batu. Ikan ini biasa dikenal dengan nama stonefish. Ikan ini juga memiliki bentuk mirip seperti batu dan itu merupakan salah satu caranya untuk berkamuflase. Hati-hati jika bertemu ikan ini karena stonefish memiliki racun yang mematikan. Racunnya dikandung dalam duri dan kulit ikan batu ini akan berdampak sangat menyakitkan bagi manusia. Dan sayangnya karena bentuk ikan ini yang menyerupai batu, banyak orang yang tidak sengaja menginjak ikan ini. Namun ternyata racun ikan batu dapat berguna bagi dunia medis loh. Menurut Science Daily, racun dari ikan batu dapat dikembangkan sebagai senyawa yang membantu terapi transplantasi organ pada manusia. Ikan paling berbahaya terakhir adalah ikan buntal. Yap, pasti pemirsa di rumah sudah tidak asing dengan ikan yang satu ini ya. Ikan buntal juga merupakan salah satu spesies ikan paling beracun di muka bumi. Racun yang terkandung dalam ikan ini terdapat di hampir seluruh tubuhnya. Tidak hanya bagi ikan lain, manusia juga akan keracunan hebat jika mengkonsumsi ikan ini dan bahkan akan berujung pada kematian. Namun ikan ini banyak diperdagangkan dan diolah oleh koki profesional di beberapa negara Asia. Kekuatan racun pada ikan buntal atau fugu adalah 1200 kali lebih kuat dari sianida.
Bisa kebayangkan pemirsa sebesar apa sih bahaya dari racun yang terkandung di ikan ini? Pemirsa, itulah deretan ikan paling berbahaya di dunia yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki wilayahnya masing-masing. Untuk menjaga kedaulatannya, masing-masing negara sepakat mengatur batas wilayah miliknya. Uniknya, ada beberapa perbatasan negara unik di dunia ini yang keren dan lucu. Penasaran? Ini dia beberapa informasi mengenai perbatasan unik di dunia versi Top Files. Air terjun Brazil dan Argentina. Antara negara Brazil dan Argentina dibatasi dengan jembatan panjang yang membentang di Sungai Iguazu. Air terjunnya memiliki tinggi 275 meter. Perbatasan dunia ini termasuk ke dalam situs warisan alam dunia oleh UNESCO. Sebab selain pemandangan air terjun yang cantik, hutan-hutannya juga dipenuhi flora dan fauna marga satwa yang sering jadi destinasi pelancong. Air terjun Sungai Iguazu ini terbentuk dari aktivitas letusan gunung berapi yang dekat dari hutan. Air terjun ini berlokasikan di Provinsi Misioner Argentina dan Brazil bagian Paraná. Waktu terbaik untuk mengunjungi kawasan ini saat musim semi dan gugur. Tak perlu khawatir, hutan ini juga menyediakan hotel di kedua sisi sungai negara berbeda. Ikan raksasa Polandia dan Ukraina. Ada perbatasan negara teraneh di dunia antara negara Polandia dan Ukraina. Perbatasannya dibuat dari tanaman yang berbentuk ikan raksasa. Bentuknya sengaja dibuat seperti itu untuk pameran seni pada tahun 2012 di perbatasan negara Polandia dan Ukraina. Seniman Polandia yang membuatnya bernama Jaroslav Koziar. Ikan raksasa ini melambangkan konvensionalitas antar negara. Kondisi hutan yang berbeda Haiti dan Dominika. Perbatasan negara ini memiliki kondisi dan prinsip yang berbeda. Negara Haiti berada di kiri dan Republik Dominika berada di kanan. Kedua negara ini sama-sama memiliki hutan. Namun hutan di negara Haiti terlihat tandus karena mereka sering merusak hutan dan menjadikannya pemukiman. Sedangkan Republik Dominika merupakan negara yang peduli dengan lingkungan hidup sehingga hijaunya hutan masih terlihat. Patung dinosaurus Tiongkok dan Mongolia. Perbatasan di dunia yang satu ini terletak antara negara Tiongkok dan Mongolia. Panjangnya mencapai 7.451 km yang dilengkapi dengan sungai. Di sisi Mongolia terdapat kota Sulanher, Zamit Uut, Hofun, dan Chongol. Sedangkan Tiongkok ada kota Boutou, Honhot, Datong, juga sungai Gaksung, dan Sogonur. Perbatasan antara negara Tiongkok dan Mongolia ini ditandai dengan sepasang patung dinosaurus yang menjulang di tengah jalan raya. Itulah perbatasan yang ada di berbagai dunia. Wah, indah dan unik ya pemirsa. Untuk anak tahun 90-an atau milenial, pasti pernah merasakan waktu di mana mainan mobil Hot Wheels jadi salah satu mainan terbaik kalian ya? Atau mungkin sampai sekarang masih mengkoleksi mobil-mobilan kecil ini? Karena memang terbukti sampai hari ini masih banyak kolektor mobil mini tersebut dari berbagai negara. Bahkan karena alasan hobi, ada yang rela mengeluarkan kocek hingga miliaran rupiah demi mendapatkan tipe-tipe tertentu yang diinginkan. Berikut ini deretan mobil Hot Wheels termahal yang pernah terjual versi Top Files. Hot Wheels pertama dari tahun 1974 dengan tipe Blue Roger Dodger. 1974, Blue Roger Dodger adalah salah satu mainan buatan Hot Wheels yang berjenis muscle car. Keberadaannya sendiri di online shop seperti eBay sebetulnya lumayan banyak. Hanya saja dari sekian banyak warna yang diproduksi seperti merah, ungu, dan kuning, ada baiknya kamu mencari versi yang berwarna biru. Sebab keberadaan versi warna birunya sudah sangat langka rumornya pemirsa. Jadi selain bisa untuk koleksi, mobil Hot Wheels 1974 Blue Roger Dodger juga bisa dijadikan barang investasi jangka panjang loh. Karena harga terakhir dari mobil-mobilan ini mencapai 113 juta rupiah. Bukan main kan pemirsa?
Mobil Hot Wheels termahal berikutnya memiliki nama tipe Cheetah Base Python, buatan tahun 1968. Mobil mini yang satu ini juga sangat diburu oleh kolektor Hot Wheels di seluruh dunia loh. Hot Wheels buatan tahun 1968 dengan tipe Cheetah Base Python yang diketahui diproduksi di Hong Kong ini ada cerita tersendiri di balik pembuatannya. Saat mobil ini diproduksi, pihak Mattel tidak melakukan riset secara mendalam untuk membuat desain ini. Akibatnya, ada konflik penggunaan nama dengan pabrikan mobil Corvette. Alhasil, produksi pun berhenti dan tidak dilanjutkan kembali. Namun, kabarnya hanya ada beberapa unit yang beredar di pasaran sampai sekarang. Mobil Hot Wheels ini terakhir dibanderol dengan harga sekitar $10.000 atau setara dengan 140 juta rupiah. Selanjutnya ada Hot Wheels bernama Pink Rear Loading Volkswagen Beach Bomb. Wow, panjang sekali ya pemirsa nama dari mobil Hot Wheels ini. Mobil Hot Wheels yang satu ini buatan tahun 1969. Sesuai dengan namanya, mobil ini terinspirasi dari kendaraan asli, VW Bus. Namun, yang membedakan dari mobil aslinya ialah karena warna merah mudanya yang mencolok mata. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan sebuah papan seluncur yang ada di bagian belakang mobil. Untuk kamu yang ingin membawa pulang unit ini bisa menyiapkan kocek sekitar $72.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Wow, siap-siap nih pemirsa di rumah yang di gudang rumahnya masih menyimpan mobil-mobilan Hot Wheels dan menemukan tipe satu ini, kalian bisa kayak mendadak loh. Nah, Hot Wheels yang memiliki harga paling mahal di pasaran saat ini ialah 40th Anniversary Diamond Encrusted Auto. Produk ini dijual khusus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hot Wheels yang ke-40. Yang bikin geleng-geleng kepala, produk ini dilapisi dengan 1.388 berlian biru, 319 berlian putih, dan 988 berlian hitam di sekelilingnya. Dengan perhiasan sebanyak itu, pasti tidak heran kan kalau 40th Anniversary Diamond Encrusted Auto dibanderol dengan harga $140.000 atau setara dengan 2 miliaran rupiah. Pemirsa, itulah deretan mobil Hot Wheels termahal di dunia yang berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda berminat membeli salah satu dari mobil mainan tadi? Para pesohor dunia tentu memiliki mobilitas yang tinggi, maka tidak jarang mereka harus mengunjungi beberapa tempat yang jauh dalam hari yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka juga memilih fasilitas transportasi yang nyaman, aman, dan juga efektif untuk mengawal jadwal mereka yang padat. Pesawat adalah salah satu alat transportasi yang banyak dipilih oleh para pesohor dunia. Meskipun harganya sangat mahal, pesawat menjadi pilihan utama karena cepat dan aman. Sebagian pesohor dunia telah memiliki pesawat pribadi yang berharga fantastis, di mana fasilitas yang ada di dalamnya juga sangat mewah. Inilah beberapa pesawat termahal di dunia yang dimiliki oleh para pesohor dunia. Pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich, menjadi salah satu pemilik klub olahraga terkaya di daratan Eropa. Untuk melengkapi fasilitas transportasinya, Abramovich memilih Boeing 767-33A ER Private Jet sebagai pesawat pribadinya. Pesawat dengan julukan Bandit ini dibeli oleh Taipan asal Rusia tersebut dengan harga 240 juta pound sterling atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Harga itu belum termasuk modifikasi interior yang dibuatnya sesuai dengan standar keamanan dunia. Dari hasil modifikasi yang telah dilakukan, pesawat Boeing milik Abramovich ini pun dikatakan sebagai salah satu pesawat jet penumpang termahal di dunia. Taipan dengan pesawat mewah selanjutnya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memiliki pesawat pribadi Boeing 757 yang selama ini setia menemani mobilitasnya yang sibuk. Harga pesawat jet pribadi milik Trump disebut-sebut mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Namun harga itu belum termasuk modifikasi interior dan juga penambahan keamanan yang berkelas. Total dana yang dikeluarkan Trump untuk modifikasi pesawat pribadinya bisa berkali-kali lipat dari harga beli pesawatnya. Mengutip dari halaman Aerotime, disebut Trump telah mengeluarkan anggaran mencapai 4,6 triliun rupiah untuk biaya modifikasi pesawatnya. Boeing 757 milik salah satu orang terkaya di dunia ini diberi nama Trump Force One, mengingat pesawat ini juga sempat menjadi pesawat pendamping dari Air Force One yang juga sering digunakannya saat menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, merupakan salah satu sultan terkaya di dunia
Dan tentu saja ia juga memiliki banyak fasilitas transportasi mewah yang siap menemani mobilitas padatnya. Salah satu fasilitas transportasi yang dimiliki oleh Sultan Brunei adalah Boeing 747-430 private jet dengan modifikasi, kenyamanan, dan keamanan ala Sultan sesungguhnya. Harga pesawat milik Sultan Brunei ini adalah senilai 400 juta US dollar atau setara dengan 5,6 triliun rupiah. Pesawat Airbus A380 Custom buatan Prancis ini diklaim sebagai pesawat jumbo jet paling mahal di dunia. Bagaimana tidak, harga per unitnya saja bisa mencapai 6 triliun rupiah, belum termasuk modifikasi. Jika ingin menambah kecanggihan keamanan dan desain interior lain, ditafsir total uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai 9 triliun rupiah. Tentu bukan sembarang orang yang bisa memiliki pesawat mewah ini. Ya, pemilik tunggangan super jet set ini adalah Pangeran Arab Saudi, sekaligus pengusaha ternama. Ya, pemilik tunggangan super jet set ini adalah Pangeran Arab Saudi sekaligus pengusaha bernama Al-Walid bin Talal. Semua interior yang ada di dalam pesawat pribadinya dibuat dengan rancangan dan desain khusus. Itulah deretan pesawat pribadi mewah yang dimiliki beberapa triliuner dunia.